Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifa Pradani dari kelas D1 PJJ-PAI akan memaparkan materi dengan judul Asbabun Nuzulul Quran. Dimulai dengan definisi Asbabun Nuzul. Secara mitologis, ucapan Asbabun Nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul. Asbab berarti suatu yang menyampaikan atau yang menjadi perantara kepada sesuatu yang lain, seperti tali, atau tiap tali yang diturunkan dari atas. Sedangkan an-nuzul berarti turun dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Adapun secara terminologis, para ulama memiliki perbedaan dalam memaknainya. Subhi Sholih mengatakan bahwa asbabun nuzul adalah suatu yang menjadi sabab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyeratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Sedangkan Mannaul Qoton memaknai asbabun nuzul dengan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran, berkenaan dengannya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa kejadian atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Apakah seluruh ayat Al-Quran memiliki asbabun nuzul? Persoalan mengenai hal ini ternyata telah menjadi bahan kontroversi di antara para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak semua ayat Al-Quran memiliki asbabun nuzul. Oleh sebab itu, ada ayat Al-Quran yang diturunkan tanpa ada yang melatar belakanginya atau disebut dengan ibtida. Dan sebagian lainnya diturunkan dengan dilatar belakangi oleh suatu peristiwa atau goir ibtida. Pendapat tersebut hampir menjadi kesepakatan para ulama. Akan tetapi, sebagian berpendapat bahwa kesejarahan Arabia pra-Quran pada masa turunnya merupakan latar belakang makro Al-Quran, sedangkan riwayat-riwayat asbabun nuzul merupakan latar belakang mikronya. Pendapat ini menganggap bahwa semua ayat Al-Quran memiliki sebab-sebab yang melatar belakang. Selanjutnya, macam-macam asbabun nuzul. Yang pertama ada ta'adud al-asbab wan nazil wahid, yaitu beberapa sabab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Terkadang, wahyu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Misalnya, turunnya Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Ayat-ayat yang terdapat pada surah tersebut turun sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik Makkah sebelum Nabi hijrah dan terhadap kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah hijrah. Yang kedua ada ta'adud an-nazil wal asbab wahid, yaitu suatu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Contoh, Quran Surah Ad-Duhan ayat 10, 15, dan 16. Asbabun nuzul dari ayat-ayat tersebut adalah, dalam suatu riwayat dikemukakan ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdoa supaya mereka mendapatkan kelaparan umum seperti kelaparan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Alhasil, mereka menderita kekurangan sampai-sampai mereka makan tulang. Sehingga turunlah Quran Surah Ad-Duhan ayat 10. Kemudian, mereka menghadap Nabi untuk meminta bantuan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar diturunkan hujan. Akhirnya hujan pun turun. Maka turunlah ayat selanjutnya, yaitu Surah Ad-Duhan ayat 15. Namun, setelah mereka memperoleh kemewahan, mereka kembali kepada keadaan semula, yaitu sesat dan durhaka. Maka turunlah Quran Surah Ad-Duhan ayat 16. Selanjutnya, urgensi dan kegunaan asbabun nuzul. Studi tentang asbabun nuzul akan selalu menemukan relevansinya sepanjang peradaban perjalanan manusia. Mengingat asbabun nuzul menjadi tolak ukur dalam upaya kontekstualisasi teks-teks Al-Quran pada setiap ruangan dan waktu, serta psikososio-historis yang menyertai derap langkah kehidupan manusia. Asbabun nuzul ada kalanya berupa kisah tentang peristiwa yang terjadi, atau berupa pertanyaan yang disampaikan kepada Rasulullah untuk mengetahui hukum suatu masalah. Sehingga Al-Quran pun diwahyukan sesudah terjadi peristiwa itu atau pertanyaan tersebut. Dalam kaitannya dengan kajian ilmu syariah, dapat ditegaskan bahwa pengetahuan tentang asbabun nuzul berfungsi antara lain, pertama, untuk mengetahui hikmah dan rahasia diundangkannya suatu hukum dan perhatian syarak terhadap kepentingan umum, tanpa membedakan etnik, jenis kelamin, dan agama. Yang kedua, mengetahui asbabun nuzul membantu memberikan kejelasan terhadap beberapa ayat. Pengetahuan asbabun nuzul dapat menghususkan hukum terbatas pada sebab, terutama ulama yang menganut kaidah sebab khusus. Yang keempat,
Pengetahuan tentang asbabun nuzul akan mempermudah orang yang menghafal ayat-ayat Al-Quran serta memperkuat keberadaan wahyu dalam ingatan yang mendengarnya. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Al-akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.